Selama pengepungan itulah Ka'bah mengalami kerusakan parah karena kebakaran. Sebagian besar dinding Ka'bahnya roboh. Akibat dari terbakarnya Ka'bah ini, Hajar Aswad yang berdiameter 30 cm itu juga terpecah jadi 3 bagian. Assalamualaikum sahabat, welcome di konten flashback, belajar sejarah bareng Ventur. Tahu nggak sih sahabat, ternyata dulu tuh Ka'bah sempat terbakar loh. Jadi di tahun 683 Mekah sempat dikepung sama tentara dari Syam. Nah saat itu Mekah ini lagi ada di masa kekuasaannya Abdullah bin Az-Zubair atau dikenal sebagai Ibnu Zubair. Ibnu Zubair ini adalah cucu dari Abu Bakar, keponakan Aisyah. Meskipun udah menguasai Mekah, Ibnu Zubair ini gak mengklaim dirinya sebagai khalifah. Nah terus kenapa Mekah dikepung tentara dari Syam? Jadi tuh September 683 Ibnu Zubair ini menentang pencalonan Yazid sebagai penerus kekhalifahan Umayyah. Ia menganggap pemilihan ini gak sah karena gak dipilih melalui syuro atau konsultasi di antara kaum Quraisy secara keseluruhan. Ibnu Zubair juga menganggap ini sebagai bentuk monopoli kekuasaan yang dilakukan oleh Bani Umayyah. Nah, karena pertentangan itulah kekhalifahan Umayyah yang markasnya ada di Syam mengirim pasukannya buat nangkep Ibnu Zubair sekaligus menaklukkan Madinah dan Mekah. Jadi istilahnya terjadi perang saudara lah di tahun ini sahabat. Pada akhirnya pasukan dari Yaman ini berhasil menaklukkan pasukan Madinah dan merebut kota Madinah. Sedangkan Mekah berhasil bertahan selama 1 bulan. Dan di tanggal 24 September 683, pasukan Umayyah berhasil mengepung Mekah. Selama pengepungan itulah Ka'bah mengalami kerusakan parah karena kebakaran. Sebagian besar dinding Ka'bahnya roboh. Terus nih, akibat dari terbakarnya Ka'bah ini, Hajar Aswad yang berdiameter 30 cm itu juga terpecah jadi 3 bagian. Melihat kerusakan yang cukup parah, akhirnya Ibnu Zubair melakukan musyawarah untuk merenovasi Ka'bah. Nah, buat membangun Ka'bah kembali, sehabis terbakar itu, Ka'bah harus diruntuhkan dulu sahabat. Ka'bah yang semulanya cuma ada 1 pintu, kemudian Ibnu Zubair membangun Ka'bah dengan 2 pintu. Pintu pertama di dekat Hajar Aswad, dan yang satunya lagi ada di dekat sudut Rukun Yamani. Ternyata nggak berhenti sampai situ aja sahabat. Pengepungan Ka'bah ini terjadi 2 kali di tahun 683 dan 692. Nah, di bulan November pas pengepungan tahun 683, pasukan Umayyah berhasil ditarik mundur setelah ada berita kematian Yazid. Sebenarnya pasukan ini juga sempat negosiasi nih sama Ibnu Zubair buat menjadikan Ibnu Zubair sebagai khalifah yang akan memerintah di Suriah. Tapi Ibnu Zubair menolak dan akhirnya pasukan Umayyah mundur ke Suriah. Setelah pasukan tersebut mundur, Ibnu Zubair ini akhirnya menyatakan dirinya sebagai Amirul Mukminin atau khalifah. Sedangkan di ibu kota Umayyah, Damaskus, Yazid digantikan oleh putranya yang masih muda yakni Muawiyah II. Tapi masa kekuasaannya nggak lama dikarenakan meninggal akibat sakit selama beberapa bulan setelah pengangkatan. Dan terjadilah kekosongan kepemimpinan di Suriah yang akhirnya membuat otoritas Muawiyah runtuh di seluruh kekhalifahan. Dan Ibnu Zubair yang akhirnya mendapat pengakuan luas. Meskipun begitu, sepanjang tahun 683 sampai 691 tidak berjalan mulus begitu saja. Banyak terjadi perpecahan hingga akhirnya di tahun 692, otoritas Umayyah di Irak di bawah pimpinan Abdul Malik bin Marwan menugaskan salah satu komandannya yaitu Al-Hajjaj bin Yusuf untuk menaklukkan Ibnu Zubair. Pada saat inilah terjadi pengepungan Mekah yang kedua kalinya. Bukan cuma pengepungan, Al-Hajjaj juga memborbardir Mekah selama 6 bulan. Hingga pada 3 Oktober 692 Ibnu Zubair terbunuh. Kemenangan Bani Umayyah ini menandai berakhirnya perang saudara Islam yang kedua ini. Nah, kayak yang udah dibahas sebelumnya, kalau di pengepungan pertama itu Ka'bah yang sempat terbakar itu sudah berhasil direnovasi oleh Ibnu Zubair sesuai dengan keinginan Nabi Muhammad. Tapi sayangnya di tahun 692, Al-Hijaz dengan izin Khalifah Abdul Malik bin Marwan mengembalikan Ka'bah ke bentuk semula seperti yang dibangun orang-orang Quraisy. Meskipun pada akhirnya Khalifah Ibnu Malik menyesalinya karena mengetahui bahwa Ka'bah hasil renovasi Ibnu Zubair adalah keinginan Rasulullah.
Nah, jadi gitu sahabat, sejarah tentang kebakaran Ka'bah yang juga sempat merubah bentuk dari Ka'bah itu sendiri sebagaimana yang diinginkan Rasulullah. Kalau kalian mau tahu fakta sejarah lainnya, stay tune terus di konten flashback alias belajar sejarah bareng Ventur. Saya Hanifah pamit undur diri dan see you di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.